Oke. Melanjutkan pertemuan yang lalu, seumpama wis kadung gawe prewangan dulur papat. Seumpama wis kadung gawe prewangan dulur papat, solusine ya apa? Tak waca. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya selagi belum sekarat pati. Jadi seumpama awakmu wis kadung kebiasaan gawe prewangan dulur papat, opo tasing gawe urip nyepuro selagi awakmu durung ngajak. Dalilnya sudah jelas bahwa selama nyawa masih bersemayam di tubuh, maka masih ada harapan untuk selamat di akhirat. Tapi kalau sudah sekarat najah, ya sudah lain lagi ceritanya. Seumpama sudah terlanjur gawe perewangan dulur papat, maka inilah caranya yang harus dilakukan. Jadi seumpama wis kadung gawe perewangan dulur papat, iki jalan keluari. Lek gelem tobat, gak gelem ya wis. Pertama, berhentilah menyuruh dulur papatmu muncul. Sudah jelas, lerenono nyetut dulur papat. Dua, bila dulur papatmu muncul sendiri, lek dulur papati muncul dewe, entah di dalam praktek atau di luar praktek, maka suruh dia masuk ke dalam tubuhmu, larang dia untuk tidak keluyuran. Jadi seumpama dulur papatiku muncul dewe, ya kongkonen melebu, ojo oleh keludusan. Nomor 3, berhentilah menyuruh dulur papatmu untuk melakukan ini dan itu. Maaf, sudah paham ya? Jadi ojo pisan-pisan ngongkon dulur papat, mbuh ngongkon kerja, mbuh ngongkon apa wae. Ojo sekali-kali ngelakoni sing koyok ngono. Papat, praktek sholat hakikat atau nyembah zat Allah subhanahu wa ta'ala encepno sampai notok. Iku sing terakhir nomor 4. Jadi praktek nyembah totokno. Lanjut, mumpung masih ada kesempatan untuk bertaubat, maka tak ada salahnya untuk kita coba. Manfaatnya akan kembali pada diri kita sendiri. Pembahasan soal dulur papat dalam kurung dulur papat unsur suci di atas masih berlanjut terus. Jadi jangan pindah channel dulu. Dulur papat unsur suci yaitu air, api, angin, bumi di atas adalah versi Jawane. Sedangkan versi Arabi adalah 1. Nafsu mutmainnah, nafsu amara, nafsu sufya. 4. Nafsu alwama. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa dalam versi Arabnya dikatakan nafsu, sedangkan versi Jawane unsur suci? Gimana? Jawab. Dulur papat itu terbagi menjadi 2. Pertama, dulur papat unsur suci. 2, dulur papat kawa ari-ari. Dulur papat unsur suci itu selalu menyatu jadi satu karo zati Allah.
dan menyatu jadi satu dengan tubuh manusia. Dia tidak pernah meninggalkan tubuh manusia. Sedangkan dulur papat kawa ari-ari sewaktu-waktu bisa meninggalkan tubuh manusia. Coba nih kau mau lu? Iya, cobaan. Sedangkan dulur papat kawa ari-ari sewaktu-waktu bisa meninggalkan tubuh manusia. Dulur papat unsur suci itu tercipta dari zati sing gawe urip. Sedangkan dulur papat kawa ari-ari itu tercipta dari nafsu atau bareng karo kelahirane manusa. Jadi kesimpulannya adalah dulur papat versi Jawa, air, api, angin, bumi. Yang diambil di situ adalah unsur sucinya manusia atau biangnya atau unsur sucinya tubuh. Sedangkan dulur papat versi Arabnya yang diambil adalah dari segi kelahirannya manusia atau sakmarine lahir ke dunia. Jadi sudah paham ya, antara Jawa ambe Arab podo. Lek Jawa dijupuk jerune teko biyange, sedangkan versi Arab dijupuk teko kelahirane. Makane versi Arab disebut nafsu. Kalau kalian nanti sudah belajar ajaran tauhid, aku yakin kalian akan paham soal ini, ya, atau miliki buku ini. Oh, ini buku ini. Tapi le aras-arasen moro, yo tulisen. Dak akeh kok, halamane paling 273. Tadi ya rada mejen-mejen titik ya ora apa-apa. Lanjut. Adanya pembagian unsur suci dan kawa ari-ari di atas itu dikarenakan manusia tidak bisa terus-menerus atau makrifat terus seperti saat baru dilahirkan ke dunia. Sudah paham ya? Intinya sama. Dalam ajaran tauhid versi Jawa dikatakan bahwa air iku urip, manggone ana wetan atau timur, manuke manuk kutul atau bangau, warnane warna putih. Iki mungkin yang nggak pernah belajar ajaran tauhid, mungkin ini agak saru, ya nggak apa-apa. Api iku keinginan atau karep, manggone ono kidul utawa selatan, manuke manuk cendet utawa pentet. Warnane warna abang utawa merah. Angin iku artine seneng, manggone ana kulon atau barat, manuke manuk kepodang. Warnane warna kuning, isine seneng tok. Bumi iku keabadian atau terminal hidup, manggone ana lor utawa utara, manuke manuk gagak, warnane warna ireng atau hitam. Bila dalam praktek nyembah atau di luar praktek kita ketemu
dengan kembaran kita sendiri memakai baju putih atau merah atau kuning atau hitam, maka itulah salah satu dulur papat kawa ari-ari kita yang keluyuran keluar dari tubuh. Jadi suruh dia masuk ke tubuhmu sesegera mungkin. Kalau sampai tidak bisa masuk ke tubuhmu semuanya sampai ajal tiba, maka alamat kamu gentayangan di akhirat. Alamak apes tenan nasib. Lanjut, makanya target dalam praktek nyembah adalah iso ngelumpukno dulur papat kawa ari-ari yang berserakan sakparan-paran, atau ngelumpukno cagake awak supaya menyatu jadi satu dengan dulur papat unsur suci di dalam tubuh. Bila keduanya sudah menyatu jadi satu, maka itulah hari raya Idul Fitri, artinya kembali suci. Bila sudah hari raya Idul Fitri, berarti kondisi manusia sudah kembali suci bersih seperti bayi yang baru dilahirkan ke dunia, dan dalam praktek nyembah menempati Roh Kudus. Setelah dulur papat unsur suci dan kawa ari-ari menyatu jadi satu di dalam tubuh, maka berdirilah cagak atau tiang tubuh yang kokoh, yaitu dulur papat sak unsur sucine, atau dulur papat sak sukmone, atau sukmo sak cagake. Kalau tiang tubuh sudah berdiri tegak kokoh, berarti dalam praktek nyembah masuk bulan Selo atau menempati Selo, yaitu tengah-tengah antara Roh Kudus dan roh-rohun hafiyun. Kalau tiang tubuh sudah berdiri tegak, berarti karinoto urip saben dinane, yaitu hablu minan nas dijalankan sebaik-baiknya. Sifat-sifat yang jelek dibuang total. Istilahnya adalah utek ati dan udel di blender sampai jadi air. Keterangan soal blender ada di belakang nanti. Noto urip iku padha karo noto boto, noto genteng, ngelepo, masang pintu dan seterusnya sampai terbentuk sebuah bangunan rumah yang sempurna. Kalau sudah terbentuk rumah yang sempurna, megah, maka itulah yang dinamakan Ka'bah Baitullah. Jadi Ka'bah atau Baitullah atau rumah Allah itu ya ada di tubuh kita ini, yaitu tubuh dohir batin jobo jeru. Adapun Ka'bah atau Ka'bah Baitullah yang ada di Mekah sana itu adalah contoh dohir sebagai tuntunan kita semua. Kalau rumah sudah terbentuk sempurna atau Ka'bah sudah wujud, berarti praktek nyembah sudah masuk lapis terakhir, yaitu roh-rohun hafiyun. Kalau sudah masuk ke lapis terakhir, berarti kari metui sing duwe umah alias metui sing gawe urip. Kalau ingin masuk ke Baitullah dan menemui sing duwe umah, maka syaratnya adalah hancurkan sisi manusiawimu sebagai manusia yang sempurna, lebur total sampai ajur ngawur. Intinya, anggaplah dirimu makhluk ciptaan Allah yang paling hina, bahkan lebih hina dari kotoran anjing serta celeng. Dan lagi, buang sifat-sifat yang jelek dari tubuhmu dan lain-lain.
dan lain-lain. Itu semua yang dinamakan berkurban sebelum merayakan hari raya Idul Adha atau riyaya besar, atau berkurban sebelum bertemu zat sing disembah di Ka'bah tersebut. Bila sudah bertemu tuan rumah atau zat sing disembah, berarti kurbannya sudah dianggap cukup. Tapi bila sebaliknya berarti belum cukup dan harus lebih besar lagi yang harus dikurbankan. Maaf, bila perlu dinosaurus yang dikurbankan lagi enak. Jadi lek dianggap ambek sing gawe urip kurbani kurang ya gampang. Dinosaurus. Lawang kurbani kurban pitik njaluk mlebu swarga ya rada gedhe-gedhe embek ta. Sak enggak-enggake apa kuno. Nek kurang gedhe ya iku dinosaurus lek ana. Jadi saat melewati Siratal Mustaqim nanti kita naik dinosaurus loh, kan asik bro. Lanjut. Bila sudah bertemu dengan zat sing disembah, itulah yang dinamakan hari raya Idul Adha utawa riyaya besar. Kalau sudah merayakan hari raya Idul Adha berarti sudah pergi haji ke tanah suci Mekah dan sempurna Islamnya. Pertanyaan, kenapa sisi manusiawi harus dihancurkan alias harus berkurban besar-besaran bila ingin bertemu dengan zat sing disembah? Jawabannya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iku jawabane. Maksudnya gimana? Maksudnya rasa memiliki harus dihilangkan total sehingga tubuh bisa seperti bayi yang baru lahir, kosong total, ra ono rasa ngene lan ngono. Penjelasan, mata bisa melihat, kaki bisa berjalan dan lain sebagainya, semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafas, dulur papat, sukmo, urip, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak punya apa-apa di dunia ini, termasuk pada tubuhnya sendiri. Gimana? Punya apa lu? Sombong amat jadi menungso. Sebagai bukti kalau manusia mati modar, semuanya ditinggal total, tak ada yang dibawa. Lahir mutok belecet, mati ya mutok belecet, ya gak iso. Ane mati nih, mati pas katoan. Nah, iki contoh lek mati wajar. Lah nek mati ketubruk ya gak katoan, ya tetep celonoan. Tapi diambil gampangnya. Tapi lahir muda belecet, mati ya ora nggawa apa-apa ngono lho kamsude. Jadi manusia tidak boleh mengakui apa yang bukan menjadi miliknya. Kalau sampai itu terjadi, maka sampai kiamat wobel tak akan bisa bertemu karo zat sing disembah, sebab masih berstatus pencuri kelas wahid. Lah kabeh iku dhek sing gawe urip. Makane lek awakmu duwe rumoso memiliki iku jenenge rampok. Iki dulur maneh teko anak. Kalau ingin bertemu dengan sang pemilik sejati, maka kuncinya adalah kondisi tubuh harus benar-benar bisa suci bersih seperti bayi yang baru lahir.
atau harus bisa manunggal karo zat sing gawe urip sebelum ajal tiba. Untuk melaksanakan kurban besar-besaran di atas, prakteknya adalah dilakukan di luar praktek nyembah alias dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kalian memahaminya. Dulur papat unsur suci dan sukmo iku podo, hanya beda sebutan saja. Diarani dulur papat karena sempurnanya manusia bisa hidup di dunia itu karena 4 unsur, yaitu air, api, angin, bumi. Diarani sukmo karena dia rogo aluse menungso utawa wadai dulur papat kawa ari-ari. 2. Bila tubuh masih hidup dulur papat kawa ari-ari dadi cagake awak. Tapi bila sudah mati maka jadi cagake sukmo atau isine sukmo. Makanya kalau dulur papat kawa ari-ari tidak bisa ngelumpuk dadi siji karo awak sampai ajal tiba, maka sukmo di akhirat tidak punya cagak alias tiang. Walhasil melayang-layang terus di akhirat, ora iso mancep. Alasannya apa? Karena tidak ada tiangnya atau ora ono cagake. Kalau sudah seperti itu, berarti gentayangan sakmarine mati. 3. Meskipun Ka'bah sudah terbentuk, dulur papat kawa ari-ari sewaktu-waktu bisa keluar dari tubuh. Kalau sampai itu terjadi, maka Ka'bah Baitullah langsung ambruk, roboh. Jadi berhati-hatilah, jaga praktek nyembahmu. Kalau dulur papat kawa ari-ari ada yang keluar dari tubuh, entah di luar praktek atau di dalam praktek, maka suruh dia masuk ke tubuhmu lagi. Jangan dibiarkan keluyuran. Kalau sudah sampai di Selo, selakno melebu nang Ka'bah, biar cepat bertemu juragan alias sing gawe urip. Lagi, godaan terbesar praktek nyembah ada di Selo ini. Cepat masuk. Kebenaran hanya milik Allah. Semoga kalian memahaminya. Amin. Ini nomor 14, kita lanjutkan di hari Senin akan datang. Wassalamualaikum.